Du hijau kecocotan, oi. Du hijau kecocotan, oi. Halo balik lagi kita. Kalian tau film kartun dari Disney kan? Kau udah pernah nonton kartun Disney? Semua orang kayak pernah nonton Disney. Saya sudah pernah. Nah lu, kau pikir apa kali suram kali masa kecil aku? Mantap lah. Jadi di episode kali ini kami akan membahas teori dan konspirasi yang ada di film-film kartun di Disney itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita gas dulu. Oke, yang pertama kartun Disney yang tertua nih, yang udah jadi ikon dari Disney itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan si tikus Mickey Mouse? Mickey Mouse pertama kali tayang pada tahun 1928, satu tahun sebelum kejadian The Great Depression. The Great Depression ini dimulai di Amerika Serikat hingga akhirnya terjadi di seluruh dunia. Great Depression atau depresi besar ini disebabkan karena menurunnya tingkat ekonomi secara drastis. Tingkat ekonomi yang menurun menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan secara finansial. Dan karena kesulitan finansial inilah yang menyebabkan banyak orang merasa depresi dan tidak stabil secara mental. Mickey Mouse sendiri katanya digunakan sebagai alat population control karena banyak film-film Mickey Mouse yang menunjukkan karakter-karakternya yang bunuh diri. Jadi banyak kasus kejadian yang serupa di dunia nyata. Bahkan angka bunuh diri meningkat setelah episode Mickey Mouse ditayangkan. Ya begitulah rencana mereka. Kalau ekonomi negara tersebut bisa meningkat jika populasinya turun, cukup kejam juga sebetulnya ya kan. Lanjut lagi apa lagi? Selanjutnya film Frozen. Atau Frozen yang Let it go. Film Frozen, selain menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa untuk Disney, di Frozen ternyata ada banyak teori konspirasinya. Yang pertama yang paling populer, Tarzan adalah adik dari Anna dan Elsa. Kalian masih ingat kan sama cerita Frozen tentang putri Elsa yang harus menjabat sebagai ratu dari negeri Arendelle karena ibu dan ayahnya meninggal dalam kecelakaan kapal laut yang terkena badai. Nah jadi ayah dan ibu Anna sama Elsa ini selamat dari kecelakaan kapal tersebut. Mereka terdampar di sebuah pulau dan bertahan hidup di sana. Kemudian mereka melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Tarzan. Sebelum akhirnya mereka berdua meninggal diserang oleh macan tutul. Tarzan pun akhirnya diasuh oleh seekor gorila yang baik hati. Nah, di sini banyak kesamaan ya kan, dimana orang tua Anna, Elsa yang katanya meninggal dalam kecelakaan kapal, terus orang tua Tarzan yang terdampar karena kecelakaan kapal juga. Nggak sampai situ aja, perawakan mereka pun agak mirip dulu. Kalau ditengok-tengok, warna rambutnya kecoklatan, agak pirang sedikit. Pas masih di Arendelle juga kumisnya, tapi kan di udah tebel karena ada di utara. Oke, perawakannya mirip lah, nanti ada gambar. Oke, masih pembahasan tentang Frozen, yaitu Rapunzel adalah sepupu dari Anna dan juga Elsa. Jadi pada adegan orang tua Anna dan Elsa yang mengalami kecelakaan kapal yang membuat mereka nggak balik-balik lagi itu, salah satu sutradara film Frozen, Jennifer Lee, mengatakan ceritanya tuh orang tua mereka lagi dalam perjalanan menuju upacara pernikahan. Dan banyak fans yang mengira jika itu adalah pernikahan dari Rapunzel. I now pronounce you husband and wife. You may kiss. Tapi kalau kita perhatikan pada salah satu adegan di Frozen, saat Anna lagi bernyanyi di depan istana, nampak ada Rapunzel di situ. Dan mungkin aja kan ya kalau Rapunzel itu datang ke acara perobatan Elsa. Dan banyak juga fans yang berspekulasi kalau ibu dari Rapunzel itu bersaudara dengan ayah Elsa dan Anna. Banyak juga ya saudara-saudara dari Elsa Anna ini. Tapi kalau adegan yang si Rapunzel datang tuh ada ngadap ke belakang, nanti adalah di bagian gambar videonya. Dan cuma Easter egg ya kan? Ada Easter egg gitu. Rapunzel yang versi rambut pendek. Mungkin ada Easter egg. Selanjutnya ada Aladdin. Tahu nggak kan film tentang jin-jin ini yang sangat kental dengan nuansa klasik Timur Tengahnya?
Nah, katanya latar belakang Aladdin itu berada di masa depan setelah dunia mengalami kehancuran. Teori tersebut muncul karena negeri yang menjadi tempat Aladdin berasal memiliki nama Agrabah. Nama tersebut diyakini sebagai sebuah tempat di Timur Tengah usai terjadinya perang nuklir. Terus lagi dong, Genie atau Jin yang biasa dipanggil Aladdin memiliki referensi budaya pop modern di abad ke-20. Ia juga mengaku telah lama terkurung di dalam botol selama 10.000 tahun. Itu tuh waktu yang cukup lama baginya untuk melewatkan peradaban milenium ketiga ini. Beberapa hal lagi yang membuat sebagian fans yakin Aladdin berada di masa depan adalah kecerdasan si burung beo serta harimau yang menjadi bodyguard Jasmine. Lalu versi video game Aladdin juga memiliki rambu lalu lintas yang terkubur di padang pasir itu. Oh, jadi si Aladdin ini bukan kisah Bukan kisah masa lalu. Bukan kisah masa lalu, kisah masa depan malah ya. Bukan masa depan lah, periode-periode ini lah ya, abad-abad 20 ini. Agak belakang sedikit lah itu. Sekarang kita masuk tentang teori selanjutnya, yaitu film Up. Film yang balon-balon terbang bawa rumah itu ya. Jadi katanya si Carl, pemeran kakek tua itu udah meninggal. Film karton Up yang digarap Pixar sama Disney ini memang punya awal cerita menyedihkan. Tokoh utamanya Carl memiliki istri yang meninggal di usia tua. Lalu Carl pun berpetualang dengan menaiki rumah yang akan digusur sambil terbang pakai banyak balon. Banyak fans yang meyakini kalau Carl sebenarnya sudah meninggal dong. Tak lama setelah ia mendapat pemberitahuan mengenai penggusuran rumahnya. Sedangkan petualangan Carl di pertengahan hingga akhir film itu berada di alam setelah kematian gitu. Dan Russell si bocil pramuka itu adalah malaikat penjaganya. Ucapan Russell untuk mengantar Carl menuju Paradise Fall adalah perumpamaan darinya untuk mengantar sang kakek menuju dunia pasca kematian atau surga itu. Yang pada akhirnya tuh nampak juga ya kan sebenarnya. Rumah Carl berada di sebuah tempat yang jauh dari peradaban manusia. Tapi ternyata teori tersebut punya kesalahan juga sebenarnya. Karena akhir sesungguhnya film ini memperlihatkan Russell menjadi peserta upacara penyematan lencana baru. Terus ditambah lagi, Carl datang ke dalam upacara tersebut untuk menyematkan lencana dan semua orang di situ ngelihat mereka berdua. Oh, jadi yang awalnya dikira si Carl ini udah mati terus diantar ke surga sama si Russell, berarti salah ya dong. Di endingnya malah mereka balik ke kota lagi tuh, terus ikut perayaan pemberian rencana pramuka si Russell ya. Russell, is there someone that I'm here for him. The LA badge. Oke, lanjut lagi dong. Nah, kita yang terakhir nih, masuk yang ke terakhir. Ganti rokok berarti. Nah, kita masuk ke yang terakhir nih kan. Sekarang ke film Snow White atau Putri Salju. Pasti udah pada tahu lah film ini kan, termasuk yang old legend juga sebenarnya. Seorang putri kerajaan yang tertidur akibat memakan apel beracun dari seorang penyihir yang ternyata adalah ibunya sendiri. Sebab sang ibu ini merasa kalah cantik, merasa kalah saing dari sang anaknya. Kemudian dia terbangun dari tidur karena dicium pangeran tampan berkuda putih. Dan hari-hari Snow White pun makin berwarna karena mendapat teman baru yaitu 7 kurcaci kecil. Nah, gitulah ringkasan kisahnya ya kan. Jadi teorinya gini, katanya pangeran di film Snow White itu perumpamaan dari sosok Grim Reaper atau malaikat kematian. Pangeran tersebut bukanlah benar-benar seorang pangeran. Ia adalah sosok Grim Reaper yang menjemput Snow White untuk pergi ke dunia selanjutnya. Ciuman yang diberikan adalah simbol dari malaikat tersebut untuk mengambil nyawa Snow White yang sebenarnya sudah tewas begitu memakan apel beracun seperti yang sudah kita ketahui. Tengoklah di adegan pas pangeran habis nyium si Snow White itu, terus si Snow White kan bangun, ya kan? Habis itu mereka pergi lah tuh ke sebuah istana gitu kan, istana itu kan ada megah bersinar di atas awan tuh putih loh itu. Ibaratnya tuh kayak kerajaan surga gitu loh. Si Snow White pun dibawa sama malaikat maut ke surga lah itu intinya, perumpamaannya gitu loh. Menarik juga sebenarnya kalau kartun Disney ini kan. Nggak nyangka sebenarnya banyak rahasia sama pesan tersembunyi yang disampaikan. Beberapa sih memang ada yang cukup ngeri ya kan. Tapi yang karena ini karton ya target besarnya untuk anak-anak, jadi banyak yang nggak sadar juga ya kan. Betul. Tapi agak aneh juga ya kan. Film kartun anak-anak ada pesan tersembunyi kayak gini. Mana beberapa agak ngeri juga gitu.
nggak tahu lah tujuan Disney sebenarnya ini ngapain kan. Yaudah lah udah cukup ngocehnya kami ini. Tapi gini juga tuh, bisa jadi fans-fansnya ngasih teori berlebihan nih. Bisa jadi memang Disney nggak maksud sampai ke sana mungkin. Fans out of the box. Iya, bisa jadi fans-fansnya yang terlalu terlalu itu lah pokoknya. Terlalu jenius ya. Iya, terlalu mengada-ngada. Yang sebenarnya nggak ada jadi ada. Tapi kita nggak tahu yang mana benar juga. Iya, memang nggak tahu sih mana yang benar. Berteori kan bebas juga. Iya. Jadi sampai sini aja dulu untuk episode kali ini. Tapi mungkin konspirasi tentang karton ini bakalan ada lagi lah kayak. Karena masih banyak karton lain yang penuh misteri lah. Oke ya kayak video-video kami biasanya ya. Apapun omongan-omongan yang terucap dari mulut kami itu sekali lagi nggak ada niatan untuk menyinggung atau menyakiti pihak manapun lah gitu. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio, Saya Pandu. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.